Hai teman-teman, selamat datang di Rara dan Ruru Trip Story. Tempat kami berbagi cerita perjalanan, staycation, dan pengalaman seru bersama keluarga. Yuk jalan bareng kami, menikmati tempat-tempat indah, penginapan nyaman, dan momen seru di setiap perjalanan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena masih banyak cerita seru yang akan kami bagikan untuk kalian semua. Kali ini, kami mau jalan-jalan dari Bekasi menuju Bandung dan menginap di Cipaku Garden Hotel. Kali ini kami memilih lewat tol MBZ. Perjalanan lewat sini terasa lebih nyaman karena jalannya berada di atas dan pemandangannya juga lebih luas. Dan akhirnya kami sudah sampai di Bandung. Sekarang kami sedang menuju Cipaku Garden Hotel. Kalau dari arah atas atau Lembang, kita belok kiri ya teman-teman. Tapi kalau dari arah Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI, beloknya ke kanan. Kebetulan pas kami lewat, jalannya lagi ada perbaikan. Jadi perjalanan sedikit melambat. Videonya kita percepat sedikit ya teman-teman. Dan setelah masuk ke area dalam menuju hotel, ada juga beberapa bagian jalan yang masih berlubang. Jadi tetap hati-hati ya kalau lewat sini. Dan sekarang, akhirnya kita sudah tiba di Cipaku Garden Hotel ya teman-teman. Ini dia area parkirnya. Suasananya langsung terasa adem dan tenang banget begitu masuk ke area hotel. Ini dia tangga menuju area resepsionisnya. Suasananya cukup nyaman dan adem banget. Oke, sekarang kita check-in dulu ya. Ini dia area lobbynya ya. Lobbynya cukup luas dan nyaman. Pemandangannya juga bagus banget, jadi bikin suasana terasa lebih fresh dan menyenangkan. Di area lobi sini juga ada meja biliar yang bisa dipakai untuk santai dan main bareng. Di area lobi sini juga ada beberapa penghargaan dan informasi fasilitas hotel. Kalau dilihat, Cipaku Garden Hotel punya cukup banyak fasilitas, mulai dari kolam renang, area mancing, jogging track, dan masih banyak fasilitas lainnya. Ini dia peta area hotelnya. Jadi kita bisa lihat lokasi kamar dan fasilitas yang ada di Cipaku Garden Hotel. Untuk menginap kali ini, kita pilih kamar Junior Suite ya. Kita menginap tanggal 14 sampai 16 Mei tahun 2026. Jadi total 2 malam. Sebelum pesan, kita sempat survei harga dulu. Dan ternyata waktu itu harga paling murah justru langsung pesan ke hotel lewat telepon. Jadi nggak lewat aplikasi booking. Waktu itu harga kamarnya sekitar 900 ribuan per malam. Dan sudah termasuk sarapan. Tapi harga tentunya bisa berubah-ubah ya, tergantung tanggal menginap dan promo yang sedang ada. Nah, lokasi kamar kita ada di Blok U, tepat di atas musola dan dekat banget sama lobi. Ini tipe kamar deluxe ya. Kalau pilih tipe ini, mobil bisa parkir langsung di depan kamar. Untuk tipe deluxe ini nggak pakai AC, menurut pihak hotel. Karena udara di sini udah cukup dingin, jadi cukup mengandalkan udara dari luar aja. Setelah check-in, kita sempat keluar dulu. Dan sekarang kita baru bisa room tour kamar yang kita tempati. Yuk, langsung kita lihat seperti apa kamar Junior Suite di Cipaku Garden Hotel ini. Dan ini dia, bagian depan kamar kita. Jujur, pas pertama kali buka pintu, kesan pertama yang kita dapat cukup bagus. Di bagian depan ada ruang tamu dengan sofa, meja, dan TV. Jadi terasa lebih luas dan nyaman. Di sini juga sudah ada AC, jadi kalau siang hari tetap nyaman. Oh iya, di meja juga ada permen yang disediakan oleh pihak hotel. Lumayan buat teman santai sambil istirahat. Hehe. Dan ini dia, area balkonnya ya. Menurut kita, ini salah satu bagian yang paling enak dari kamar ini. Bisa duduk santai sambil menikmati udara, segar, dan suasana di sekitar hotel. Cocok banget buat ngopi atau sekadar bersantai. Kalau malam hari suasananya jadi makin syahdu, udara terasa sejuk. Lampu-lampu di sekitar hotel juga terlihat cantik. Dan suasananya pas banget buat menikmati malam sambil ngobrol bareng keluarga. Sekarang kita lanjut menuju area kamar ya. Untuk menuju kamarnya, kita harus turun tangga dulu. Menurut kita, konsep seperti ini cukup unik. Karena area ruang tamu dan area tidur dibuat terpisah di lantai yang berbeda. Oh iya, ada satu hal yang menarik juga. Handuknya dibentuk seperti boneka. Jadi ada sentuhan kecil yang bikin kamar terasa lebih menarik. Dan ini dia area kamarnya ya. Kasurnya cukup besar dan terlihat nyaman untuk istirahat. Sandal hotel dan perlengkapan lainnya. Oh iya, di sini juga disediakan kimono atau bathrobe.
Menurut kita ini cukup unik dan jadi nilai tambah buat kamar ini. Sekarang kita lihat kamar mandinya ya. Ukuran kamar mandinya cukup luas. Di sini sudah tersedia bathtub shower, wasteful, hair dryer, serta perlengkapan mandi seperti sabun, sampo, sikat gigi, dan handuk. Untuk fasilitasnya menurut kita sudah cukup lengkap. Jadi kalau mau berendam setelah seharian jalan-jalan, juga bisa langsung pakai bathtub yang tersedia. Tentunya sudah tersedia air hangat juga. Jadi bisa lebih nyaman untuk mandi atau berendam. Dan ini dia area showernya. Area showernya dibuat terpisah dari bathtub, jadi lebih nyaman saat digunakan. Sekarang kita kembali lagi ke area kamar ya. Di sini sudah tersedia TV, cermin, colokan listrik, serta penghangat air untuk membuat kopi atau teh, gelas, cangkir, kopi, teh, dan air mineral juga sudah disediakan. Jadi kalau mau ngopi atau ngeteh sambil menikmati suasana kamar, tinggal buat aja. Selain itu, tersedia juga bangku kecil dan tempat sampah. Detail-detail seperti ini memang bukan yang utama, tapi cukup membantu selama menginap. Sekarang kita keluar sebentar yuk. Kita mau lihat seperti apa suasana Cipaku Garden Hotel di malam hari. Ini suasana taman di malam hari. Lampu-lampu taman yang menyala bikin suasananya terlihat cantik dan nyaman. Udara malamnya juga terasa sejuk, jadi enak buat jalan-jalan santai atau menemani anak-anak bermain. Suasana taman saat malam hari terlihat cukup berbeda. Lampu-lampu yang menyala membuat area ini terlihat lebih menarik dan nyaman untuk dinikmati. Karena hari sudah cukup malam, kita memutuskan untuk istirahat dulu ya. Besok pagi kita lanjut lagi menikmati fasilitas, hotel, dan tentunya sarapan terlebih dahulu. Sekarang kita menuju area sarapan ya. Sebelum masuk ke restoran, biasanya kita registrasi dulu dengan menyebutkan nomor atau nama kamar. Setelah itu, baru bisa menikmati sarapan yang sudah termasuk dalam harga kamar. Menurut kita tempat sarapannya bagus banget. Konsepnya klasik, tapi ada daya tarik tersendiri yang bikin suasananya terasa nyaman dan berkesan. Yang menarik, di salah satu sudut restoran, ada koleksi kaset-kaset jadul seperti ini. Lihat yang beginian, jadi teringat masa kecil dulu ya. Rasanya seperti kembali ke zaman saat masih sering mendengarkan musik dari kaset. Selain tempatnya yang unik, ada juga dekorasi teko-teko seperti ini. Bikin suasana terasa lebih klasik dan cocok. Dengan konsep restorannya, teh dan kopi juga tersedia bagi yang ingin menikmati minuman hangat saat sarapan. Pilihan makanannya cukup banyak ya. Ada berbagai macam makanan seperti surabi, amulet, telur ceplok, roti panggang, buah-buahan, aneka minuman, dan masih banyak lagi. Pokoknya pilihannya cukup lengkap untuk sarapan. Tempat makannya juga nyaman dengan pemandangan pepohonan hijau di sekelilingnya yang bikin suasana pagi terasa makin enak.
Selain menu sarapan yang tadi, tersedia juga berbagai pilihan makanan berat. Menurut kita sih, pilihannya cukup lengkap. Kalau soal sarapan, menurut kita cukup oke ya. Pilihannya lumayan banyak, dan hampir semua yang kita coba rasanya enak. Oke, sarapan sudah selesai. Sekarang kita mau jalan-jalan melihat fasilitas lainnya yang ada di hotel ini. Di area hotel ada kolam ikan, lapangan hijau yang cukup luas, dan banyak aktivitas seru yang bisa dilakukan. Anak-anak maupun keluarga bisa bermain bola, panahan, badminton, dan masih banyak lagi aktivitas lainnya yang bisa dicoba. Selain itu, suasana di sekitar juga terasa nyaman karena banyak pepohonan dan area terbuka. Jadi nggak cuma anak-anak yang senang, orang tua juga bisa ikut menikmati waktu bersama keluarga. Selanjutnya kita jalan menuju area kolam pemancingan ya. Sebelum sampai ke sana, kita menemukan permainan angklung seperti ini. Menarik juga ya, karena pengunjung bisa mencoba memainkan alat musik tradisional khas Indonesia ini. Dan ini dia area kolam pemancingannya ya. Kolamnya cukup luas dan suasananya juga nyaman. Buat yang hobi mancing, rasanya betah berlama-lama di area ini sambil menunggu ikan menyambar umpan. Di area pemancingan juga tersedia menu makanan ya. Kalau berhasil mendapatkan ikan, hasil tangkapannya bisa langsung dimasakkan oleh pihak hotel. Untuk biaya pengolahannya, tergantung menu yang dipilih. Jadi tinggal pilih mau dimasak seperti apa sesuai selera. Berjalan di area sekitar kolam seperti ini rasanya cukup menyenangkan. Pemandangannya hijau, suasananya tenang, dan cocok untuk menikmati waktu bersama keluarga. Selanjutnya kita menuju ke kolam renang ya. Katanya kolam renang di sini ada yang menggunakan air hangat juga. Lokasinya lumayan jauh dari area kamar yang kita tempati. Jadi, kalau membawa anak-anak kecil atau orang tua, menurut kita lebih nyaman kalau menggunakan kendaraan untuk menuju ke sana. Yuk, kita lihat seperti apa kolam renangnya. Ini dia area kolam renangnya. Cukup luas dan tersedia kolam untuk anak-anak maupun dewasa. Dan ini kolam renang air hangat ya. Area kolamnya juga sudah dilengkapi kanopi, jadi tetap nyaman digunakan meskipun cuaca sedang panas atau gerimis. Setelah berenang, bisa langsung bilas, karena sudah tersedia shower dan hair dryer. Selain kolam renang, di area sini juga ada fasilitas gym. Sayangnya belum sempat kita videokan ya. Sekian pengalaman kami menginap di Cipaku Garden Hotel. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya bersama Rara and Ruru Trip Story.